Mereka sampai ngancurin kiri kanan yang menghalangi jalan mereka. Atau justru mungkin soundnya yang begitu besar, yang mana gelombang suaranya itu bisa memecahkan kaca jendela atau bahkan sampai kaca mobil. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Yang awalnya ditujukan untuk hiburan, tapi lama-kelamaan malah menjadi mengganggu dan bahkan merugikan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari ini geng, sering banget nih kita lihat di sosmed, terutama di TikTok gitu. Video orang-orang yang membawa sound system gede-gede banget. Terus udah gitu mereka keliling jalanan sambil memutarkan lagu dengan volume sound yang benar-benar full. Sound system tersebut dibawa menggunakan truk bahkan. Dan dari beberapa video-video yang viral, itu mereka sampai masuk ke dalam pelosok-pelosok, sampai harus menghancurkan beberapa fasilitas umum dan rumah warga. Hanya karena pengen sound yang mereka bawa yang ukurannya super besar itu bisa lewat. Pokoknya kalau mereka lewat itu udah mirip panggung konser. Nah, bedanya ini panggung konsernya bisa jalan keliling kampung. Atau bisa kalian bayangin kayak pengamen yang menggunakan sound system yang ditaruh di leher kayak gitu. Terus pakai gerobak gitu. Nah, tapi ini versi yang jauh lebih besarnya lagi. Dan ini ternyata bukan cuma dilakukan oleh 1-2 orang. Tapi ternyata ini menjadi sebuah fenomena yang sedang tren di sebuah daerah. Fenomena ini dikenal dengan sebutan sound horeg. Bacanya horeg apa horek, tapi setahu gue horeg gitu bacanya. Memang kalau di Jakarta sendiri ya, nah kan gue tinggalnya di Jakarta. Ya nggak di Jakarta sih, tepatnya gue di Tangsel gitu ya. Gue nggak pernah melihat nih tren-tren seperti ini. Tren sound horeg kayak gini nggak ada. Dan ternyata memang sound horeg ini ngetrennya itu ada di wilayah Jawa Timur. Sekilas kalau kita lihat ya geng, ini menjadi salah satu hiburan tersendiri bagi warga yang ada di sana. Tapi gimana kalau sound horeg ini ternyata terlalu sering dilakukan, bahkan bisa dikatakan setiap hari dengan suara yang sangat besar kayak gitu, yang tadinya mungkin orang-orang merasa terhibur, tapi belakangan lambat laun menjadi merasa terganggu. Dan gak jarang juga karena ukurannya yang super besar itu membuat banyak fasilitas umum serta rumah-rumah warga rusak gara-gara ya pertama nih orang-orang yang mengoperasikannya itu pengen sound horeg mereka lewat. Mereka sampai ngancurin kiri kanan yang menghalangi jalan mereka. Atau justru mungkin soundnya yang begitu besar, yang mana gelombang suaranya itu bisa memecahkan kaca jendela atau bahkan sampai kaca mobil. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Yang awalnya ditujukan untuk hiburan, tapi lama-kelamaan malah menjadi mengganggu dan bahkan merugikan. Di video kali ini, gue bakal ngebahas mengenai fenomena yang lagi tren ini, geng. Mulai dari mana awalnya dan sampai bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utamanya, di sini gue pengen jelaskan sedikit. Banyak sekali orang yang menyamakan kalau fenomena sound horeg yang ada di Jawa Timur ini mirip seperti fenomena yang ada di India. Nah, sering banget tuh orang-orang komen gitu ya, para netizen komen dengan kata-kata yang ya sedikit menghina gitu, dengan bilang kalau Jawa Timur sama dengan Perindavan, atau Jawa Timur perindavannya Indonesia, atau Indianya Indonesia. Kalau kita perhatikan, memang fenomena seperti ini di India juga ada dan mirip banget, ya mirip banget. Bedanya di orangnya aja gitu ya, bentukan orangnya tuh yang beda. Tapi soundnya, festivalnya itu mirip-mirip. Dan apakah antara keduanya ini, antara Indonesia dan India itu saling menginspirasi gitu ya? Apa salah satunya ada yang saling mencontoh? Apa mungkin India yang mencontoh Indonesia, atau mungkin yang di Indonesia mencontoh India? Nah, kali ini gue pengen ngejelasin nih geng tentang hal ini. Yang mana dipastikan nih ya, fenomena sound horeg yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, itu tidak meniru India. Kenapa gue katakan demikian? Karena ternyata sound horeg yang ada di Jawa Timur di Indonesia itu ada sejarahnya tersendiri. Nah, langsung kita bahas nih awal mula fenomena sound horeg yang ada di Jawa Timur Indonesia.
Jadi geng, fenomena yang disebut dengan sound horeg ini itu benar-benar unik. Yang mana sound systemnya itu dibawa berkeliling kampung, yang gue juga nggak tahu nih maksud dan tujuannya itu untuk apa. Karena kan seperti yang kita tahu ya, yang namanya sound system itu membutuhkan listrik, mobilnya butuh bensin. Terus dibawa berkeliling kayak gitu, apakah ada keuntungan tersendiri bagi si pemilik sound? Dan apakah hal ini memang ditujukan untuk menghibur masyarakat secara gratis dan agar semua orang bisa mendengar suara seperti ini? Atau justru karena memang ini ada apa ya, semacam pertandingan gitu loh geng, kayak festival mungkin, atau karnaval mungkin, atau kompetisi mungkin. Nah ini yang jujur masih jadi pertanyaan di otak gua nih geng. Nah walaupun viralnya baru-baru ini, ternyata sound horeg ini sendiri itu bukan barang baru atau bukan fenomena baru, terutama untuk di Jawa Timur. Nah jadi di dalam cerita ini gua mendapatkan informasi yang langsung berasal dari salah satu kenalan gua nih yang berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Nah menurut cerita beliau nih ya, jadi sound horeg ini udah ada sejak dulu, bahkan ketika si kenalan gue ini masih kecil. Jadi sekarang tuh kenalan gue ini udah berumur sekitar 38 atau 40-an lah. Nah jadi ketika dia masih kecil, ketika dia SMP, SMA, itu sound horeg udah ada. Nah berarti kan udah lama banget. Dan menurut dia, ketika orang-orang di Jawa Timur itu mengadakan sebuah acara, mereka ini memang sudah terbiasa untuk menggunakan sound system besar, seperti venue konser gitulah. Walaupun panggung dan venue-nya nggak sebesar acara-acara konser yang di Jakarta. Nah tapi soundnya udah pasti sound besar. Lalu kemudian akhirnya para teknisi sound itu menjadi saling berkompetisi satu sama lain untuk bisa menciptakan suara yang bagus dari sound system yang mereka sewakan. Nah mulai dari situlah adanya kontes horeg ini geng. Nah jadi beberapa pemilik sound system membentuk sound horeg tadi, lalu diadu di sebuah lapangan untuk dinilai mana sound yang rangkaiannya menghasilkan suara yang lebih bagus, lebih apa ya, indah gitu, enak didengar walaupun soundnya besar. Nah jadi awalnya nggak dibawa muter-muter kayak sekarang, nggak ada tuh dibawa pakai truk dengan soundnya yang bener-bener menggelegar, mengganggu telinga orang, menghancurkan rumah orang sampai rontok-rontok gitu, nggak ada. Nah dulu itu justru kompetisinya di sebuah lapangan yang luas, yang kosong, supaya tidak mengganggu warga lain. Nah itu kurang lebih cerita dari si kenalan gue yang berasal dari Tulung Agung tadi. Terus gue menemukan sebuah artikel menarik nih. Ini berasal dari Vice yang membahas mengenai bagaimana horeg ini pada awalnya menjadi tradisi bagi masyarakat di Jawa Timur. Nah jadi media Vice itu mewawancarai seseorang yang bernama Rino, yang merupakan bos dari Sriwijaya Production yang berasal dari Jember. Menurut Rino ini, semuanya ini berawal ketika kegiatan iseng untuk menyambut Lebaran katanya. Jadi di saat itu ya biasalah orang Lebaran pengen takbiran, dan biasanya banyak daerah di Indonesia kalau mau takbiran itu menggunakan sound system. Sound system tersebut sering diangkut menggunakan gerobak biasanya. Nah barulah setelah itu dibawa keliling sambil menggemakan takbir. Nah lalu setelah itu, berdasarkan ingatannya Rino nih, dia mengatakan kontes sound system menjadi lebih serius itu sejak tahun 2005, di mana Rino dan Sriwijaya itu menjadi juara kompetisi pada tahun 2012. Jadi dari tahun 2005 kompetisinya udah ada, Rino dan timnya, yaitu perusahaan dia yang bernama Sriwijaya Production tadi, itu mulai mengikuti kompetisi dan mereka menjadi juara di tahun 2012. Nah itu artinya dari 2005 ke 2012 aja udah berjalan 7 tahun tuh tradisi kayak gini. Dan Sriwijaya Production milik Rino ini sendiri sudah berdiri 4 tahun, yang sebelum akhirnya menjadi juara dari kontes tersebut. Lalu yang jadi pertanyaannya, dari mana istilah horeg ini berasal? Nah ternyata geng, kata horeg itu diambil dari suara yang dihasilkan oleh sound system tersebut. Jadi sensasi getaran yang dikeluarkan oleh speaker bass atau lebih dikenal dengan woofer itu menghasilkan suara yang menonjol menggunakan frekuensi yang rendah. Nah jadilah suaranya horeg gitu mungkin ya. Jadi agak aneh juga sih. Harusnya deng gitu kan suaranya, tapi horeg gitu. Saking kerasnya suara tersebut gitu ya. Dan dari informasi lain yang gue dapatkan, horeg ini memiliki arti bergerak atau bergetar. Nah dentuman ini bisa sampai dirasakan ke badan dan membuat gendang telinga kita menjadi berdengung. Nah lalu hal itulah yang menjadi inspirasi untuk menamakan tradisi ini sebagai horeg juga. Yang jadi pertanyaan lagi, musik apa sih yang diputar di sound system horeg ini? Apakah musik dangdut, ya kan? Kalau udah di Jawa, di daerah biasanya koplo dangdut itu sangat lumrah gitu, sangat dekat dengan masyarakat. Nah ternyata kenyataannya nih ya, yang diputarkan itu adalah bermacam-macam lagu, tapi justru yang paling sering adalah musik remix. Ya kalian paham lah musik remix ya. Kalau biasanya tuh musik jedak-jeduk atau breakbeat gitu tuh masuk ke dalam kategori musik remix gitu.
Lalu geng, di dalam salah satu kontes yang pernah diliput oleh media Vice pada bulan Februari tahun 2023, di mana Sriwijaya Production milik Rino tadi itu sempat melawan production lain, yaitu Riswanda Audio namanya, yang berasal dari Malang. Dan kontes tersebut diadakan di sebuah lapangan kosong di area perumahan penduduk Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang. Nah, dan diketahui kalau lapangan tersebut memang sering dijadikan sebagai tempat untuk kontes horeg. Dan kontes tersebut menggunakan spek sound system, yaitu spek build-up speaker dengan rangkaian 32 speaker subwoofer yang memiliki daya 165.000 watt dan bisa terdengar hingga radius 7 km. Gila! Lo yang jaraknya cuma 30 cm, apa nggak berdarah tuh telinganya? Gila, 7 km masih kedengeran. Bayangin tuh geng, sejauh itu aja jangkauan suaranya masih kedengeran. Operator dari masing-masing horeg ini akan memandu pergantian musik yang akan diputar selama duel berlangsung, yang mana ada potensi soundnya bakal jebol kalau mereka salah melakukan pengaturan. Nah, jadi ada mixernya, dan biasanya orang di belakang mixer itu disebutnya itu DJ gitu, disc jockey, atau mungkin sound engineering lah gitu. Orang-orang yang datang ke kontes tersebut juga nggak sedikit geng. Entah apa yang mereka cari dan entah hiburan seperti apa yang mereka mau. Biasanya kompetisi sound horeg ini sampai dihadiri 2000-an orang yang datang untuk nonton dan mendengar suara dengungan sound system tersebut. Dan aneh memang buat kita, tapi itu menjadi sebuah hiburan tersendiri buat mereka. Untuk di Kabupaten Malang sendiri, sound horeg ini menjadi sarana hajatan bagi rakyat. Masyarakat di sana beramai-ramai berburu ke tiap desa setiap akhir pekan untuk mencari pesta horeg yang paling seru. Nah, menurut salah seorang warga Malang yang bernama Diki, kalau ke Malang ya justru yang dicari adalah festival horeg gini, kompetisi horeg kayak gini. Dan dia sendiri sudah sejak 2018 itu rajin sekali mendatangi festival atau pesta horeg kayak gini. Bahkan sedari dia masih duduk di bangku SMA. Pada awalnya dia menonton horeg ini karena diajak oleh teman katanya. Terus mulai dari saat itu dia menjadi tertarik dengan festival horeg ini. Dan menurut dia, mendengarkan dan merasakan suara yang sangat keras dari horeg itu membuat dia jadi ketagihan. Apalagi kalau horeg ini memutarkan lagu remix favoritnya dia. Nah, bagi Diki, horeg ini mampu mengatasi rasa bosan katanya. Dan karena setiap dia menonton horeg, dia nggak sendiri, tapi rame-rame bareng temannya yang lain, itu menambah rasa kesenangan. Jadi sensasinya berbeda. Ya sama aja lah kayak kita di Jakarta mungkin nonton konser gitulah geng. Mungkin perbedaannya adalah ini hiburan rakyat di Jawa Timur, ya kalau di Jakarta nontonnya konser Bruno Mars, terus konser Coldplay dan lain-lain. Terus perbedaannya nggak ada war tiketnya lah gitu. Tapi yang datang 2000 orang. Gila, ini fenomena yang gokil banget. Terus geng, dari sejarahnya nih ya, pada zaman dulu horeg ini pesertanya itu hanya menggunakan gerobak. Tapi semakin hari horeg ini mulai diangkut menggunakan truk sepanjang 8 meter dengan tinggi 4 meter yang dilengkapi dengan lampu lighting bahkan LED untuk meramaikan suasana. Nah, untuk horeg sendiri yang ada di Banyuwangi nih, itu memang horeg dibuat seperti sebuah acara besar atau karnaval yang dimulai dari siang sampai sore hari. Kebayang tuh berisik kayak gimana. Dan ada sebanyak 40 truk yang diparkir mengelilingi lapangan yang berada di berbagai desa yang memutar musik secara bergantian. Setelah itu, truk itu lanjut keliling sampai malam karena waktu itu horegnya ditunjukkan untuk menyambut lebaran. Truk berkeliling kampung yang diputar adalah suara takbiran. Nah, konsep ini ternyata menarik minat masyarakat dari luar Banyuwangi seperti Malang, Jember, Blitar, Kediri, dan beberapa kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Dan dari sinilah akhirnya mulai tercipta acara yang sama di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur seperti yang ada di Banyuwangi. Jadi bisa dikatakan ya Banyuwangi adalah daerah pelopor horeg. Nah, sayangnya kemeriahan seperti ini sempat terhenti karena pandemi. Jadi pas pandemi tiba, nah orang kan nggak boleh tuh berkegiatan. Nah, horeg yang biasanya meramaikan desa-desa menjadi nggak ada lagi karena sering sekali nggak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Seperti yang kita tahu, pada masa pandemi itu pemerintah menerapkan peraturan untuk physical distancing dan larangan untuk berkumpul sehingga nggak memungkinkan untuk orang-orang bisa berkumpul untuk membuat festival sound horeg ini. Nah, hal ini ternyata membuat para pengusaha sewa dari sound system mencari cara bagaimana agar alat mereka tetap bisa dipakai. Ya kenapa demikian? Ya namanya juga alat elektronik gitu, mesin yang mana tuh harus dipanasin terus, harus dinyalain. Kalau misalkan dianggurin gitu aja nggak pernah dinyalain, maka lama-lama bakal rusak. Nah, akhirnya untuk mencari solusinya, para pemilik sound system ini tetap menyalakan sound mereka meskipun nggak ada festival sound horeg. Ya istilahnya mereka cuma cek sound aja dan nggak seperti acara horeg sebelumnya. Ya sesuai dengan namanya,
utamanya yaitu cuma cek sound. Mereka hanya menyalakan sound system agar alat tersebut tidak rusak. Kemudian mereka mengajak sesama pengusaha sewa sound yang lain untuk bergabung dalam satu lapangan yang sama dan dimulailah kembali kontes seperti acara sebelumnya. Tapi ini bedanya ya, dimulainya secara berangsur-angsur. Tujuannya pada awalnya itu untuk manasin sound doang, tapi lama-lama banyak pengusaha sound yang lain juga ikut ke dalam kegiatan tersebut. Untuk saat ini, wilayah Malang adalah salah satu wilayah yang perkembangan horornya sangat pesat karena setiap desa di Malang ternyata memiliki acara horornya masing-masing. Terus juga sekarang sudah ada musik yang khusus diputar untuk acara horor. Bahkan musiknya itu eksklusif banget, geng. Dan yang menggagas ini adalah Malang City Producer Club atau yang disingkat dengan MCPC atau MCPC. Sehingga pilihan musik untuk horor ini bisa bervariasi selama acara berlangsung, mulai dari lagu musisi luar negeri, lagu Indonesia sampai dengan lagu berbahasa Jawa yang diubah menjadi musik remix. Nah terus bagaimana cara menilai kategori sound horror yang bagus dan tidak? Nah jadi geng, penilaiannya itu berdasarkan jarak yang bisa dijangkau oleh suara yang dihasilkan. Nah jadi bisa bayangkan tuh ya, dinilai dari kebisingannya. Jadi makin jauh jaraknya makin topol gitu, jos gitu ya. Nah kalau kebisingannya itu bisa terasa sampai jauh banget dan dentumannya juga terdengar jelas, maka pemilik dari sound tersebut dianggap berhasil dan unggul atau menang lah. Nah dikarenakan adanya standar seperti ini, secara otomatis melahirkan adanya keterikatan profesi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa banyak kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur mendirikan beberapa organisasi horor. Jadi udah jadi apa ya, kayak organisasi masyarakat gitu, geng. Udah jadi ormas gitu, ormas horor gitu. Tuh gue nggak tahu tuh, set itu gimana ya? Gue sampai bingung lagi. Tuh anggotanya telinganya gendangnya aman ya, aman kali ya. Aduh, berobat nggak sih ke THT? Setiap bulan diperiksa kali itu. Dan ini benar-benar fenomena yang menurut gue unik banget. Ya dibilang keren, ya keren gitu ya. Dibilang nggak keren, keren sih. Gue aduh, namanya kesenangan orang beda-beda ya. Tapi asyik sih, asyik. Salah satu contohnya nih geng ya, seperti sebuah paguyuban yang bernama Paguyuban Sound Malang Bersatu atau yang disingkat dengan PSMB, yang dibentuk oleh beberapa komunitas lokal untuk mengorganisir lomba sound system berdasarkan kualitas dan kekuatan dentumannya. Nah, dari perwakilan setiap kota nanti akan diadu dengan pemenang dari kota lainnya sampai akhirnya ada yang dianggap menjadi pemilik sound horror terbaik se-Jawa Timur. Wah, gila. Ikut Grammy Award, tanding sama Jay-Z, sama Beyonce gitu ya. Asyik tuh, sound terbaik. Dan bahkan dikatakan nih geng, ada keinginan untuk menyebarkan horor ini di wilayah selain Jawa Timur. Ada beberapa komunitas yang bahkan sudah masuk ke daerah Jawa Tengah seperti Jepara, Kudus, dan Pati. Waduh gila, Jakarta kapan nih? Kita tunggu loh. Ayo masuk ke Jakarta. Ayo, saya support sekali, dukung sound horror Jakarta. Lalu geng, menyelenggarakan sound horror ini juga bukan sebuah hobi yang murah. Nah contohnya aja nih ya, kalau misalkan ada yang pengen ikut festival atau kompetisi horor gitu, dia nggak punya sound sendiri, nggak punya perusahaan sound, otomatis dia harus nyewa. Nah kalau mau nyewa, kita ambil salah satu contohnya. Sound system yang disewakan oleh Sriwijaya Production itu harus menyiapkan budget mulai dari 30 juta rupiah. Gila, nggak main-main nih. Hobiku mahal kalau lagi gini ya, hobi kami mahal. Ini nih hobi mahal nih. Dan itu juga masih tergolong sound system standar yang mencakup 32 unit subwoofer. Nah terus ditambah dengan 16 unit mid-high, terus ada 4 unit low-high untuk sekali pentas alias sekali pertunjukan. Dan harganya bisa terus bertambah mahal kalau ingin menyewa sound system yang lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi. Dan tiap desa di Jawa Timur itu sudah memiliki gengsi mereka sendiri, gengsi masing-masing ketika memilih penyewaan sound system. Jadi mereka nggak mau tuh yang asal-asalan. Kalau sound-sound kayak lu yang masih pakai apa tuh JBL KW emang nggak kepake di sana boy. Sana tuh apa ya, Harman Kardon kali ya, nggak tahu deh, Beat by Dre mungkin, nggak tahu, apalah brand-brand yang Adam kali, bukan Yamaha ya, pokoknya brand-brand terkenal lah. Dan kalau ada desa nih yang berhasil mendatangkan pemilik sound system ternama, maka desa lain juga bakal mengundang pemilik sound system lain yang gak kalah ternama. Nah jadi antar desa itu saling berkompetisi, saling adu gengsi untuk bisa membuat horor paling baik di antara yang lain. Dan semakin banyak subwoofer yang dibawa, maka semakin banyak orang yang datang untuk menonton horor ini. Dan tiap penyewaan sound itu akan membawa sampai 60 subwoofer dan suaranya benar-benar menggelegar. Nah lalu timbul pertanyaan, apakah orang-orang yang datang
datang ke pentas ini secara sukarela alias gratis? Ya tentunya jawabannya enggak. Bagi yang mau menonton pentas ini, orang-orang harus membayar tiket masuk dengan tarif 10.000 per orang, ditambah dengan biaya parkir sebesar 10.000. Nah, hal ini yang membuat perputaran uang di dalam kontes horor ini nggak main-main. Sekali acara mereka bisa menghasilkan setidaknya 100 juta rupiah, dan kalau penontonnya sampai 3.000-an, acara di satu desa aja bisa mendapatkan keuntungan sampai 200 juta rupiah. Menggiurkan. Ayo datang ke Jakarta, siap menyambut Sound Horeg versi Jakarta. Kalahin tuh Coldplay, nggak jelas tuh konser-konser K-pop. Sound Horeg bro, number one. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Sound Horeg yang mulai menjadi viral. Lalu geng, kalau memang Sound Horeg ini sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, kenapa bisa viralnya baru sekarang? Nah, mungkin jawabannya nih ya, bisa aja karena dulu sosial media itu nggak seperti kayak sekarang. Bahkan dulu aja TikTok belum kayak sekarang juga, belum banyak penggemarnya. Dan semenjak pandemi aja, orang nggak tahu harus ngapain dan kerjaannya cuma scroll sosmed. Sehingga mulai masif tuh informasi-informasi yang ada di sosial media, terutama TikTok, itu mulai bermunculan. Sama seperti fenomena horeg ini geng, yang sering banget berseliweran di TikTok. Banyak orang yang akhirnya memposting horeg dari daerah-daerah mereka. Ya khususnya mereka yang tinggal di wilayah Jawa Timur yang memang terkenal menjadi pusat dari horeg sendiri. Dan sound horeg ini di beberapa wilayah nggak cuma menghadirkan sound sistemnya doang, tetapi ada juga beberapa ya sosok-sosok wanita cantik lah yang ikut berjoget meramaikan karnaval dari sound horeg ini. Nah, hal ini semakin menambah daya tarik dari festival itu sendiri. Dan terus juga nggak cuma di darat aja geng, bahkan baru-baru ini sempat viral. Ini inovasi baru, terobosan baru, yaitu sound horeg yang dibawa menggunakan 2 perahu. Itu gua nggak tahu itu laut apa sungai gitu. Yang jelas wah gila, megah banget. Padahal ya kapalnya bisa aja oleng, dan kalau ombaknya besar itu bakal menghanyutkan mereka semua. Dan takutnya nih orang-orang yang ada di sana bisa kesetrum listrik. Dan kalau sound horegnya sampai jatuh ke air, otomatis kerugiannya besar banget. Nah lalu geng, mulai gencarnya horeg setelah pandemi itu juga disampaikan oleh dosen antropologi dari Universitas Brawijaya yang bernama Franciscus Apriwan. Menurut dia, ketika pandemi, sound horeg itu udah jarang diselenggarakan. Nah karena terhambat oleh perizinan. Nah sekarang momennya sudah nggak pandemi lagi dan lebih bebas dalam mengadakan acara-acara. Yang mana akhirnya ini seperti balas dendam. Masyarakat yang ada di Jawa Timur merasakan kerinduan terhadap sound horeg, yang kemudian mereka mulai kembali mengadakan acara besar-besaran untuk sound horeg itu sendiri setelah pandemi. Dan hal tersebut bertujuan agar acara ini nggak cuma dinikmati oleh mereka sendiri aja, tapi juga oleh masyarakat secara luas. Yang mana pada akhirnya mulai muncul banyak karnaval horeg di mana-mana. Dan nggak cuma itu, antusiasme dari warga juga sangat besar, sehingga acara horeg ini sendiri memiliki kaitan erat dengan antusiasme masyarakat. Nah, karena disambut baik oleh masyarakat, sehingga acara horeg ini bisa dilangsungkan secara besar-besaran. Nah, terus geng, memang horeg ini pusatnya berada di daerah Jawa Timur, tapi jangan salah, horeg ini sendiri ternyata pernah hadir di Jakarta. Tepatnya ketika momen kampanye untuk salah satu paslon presiden. Nah, sound horeg ini langsung dibawa ke Jakarta dari Blitar. Nah, untuk menyelenggarakan horeg di Jakarta, pihak dari vendornya itu membawa kurang lebih 8 buah truk sound system dan 6 mobil pribadi dengan dikawal oleh 2 mobil patwal. Nah, sound system dan panggung utama itu ditempatkan di depan Hotel Sultan. Nah, mulai dari sinilah warga yang awalnya nggak tahu mengenai sound horeg ini menjadi tahu kalau ada yang namanya sound horeg dan bentuknya seperti apa gitu. Dikatakan kalau orang-orang yang datang ke sana itu banyak banget geng yang antusias melihat sound horeg, padahal diselenggarakannya di Jakarta tapi udah mirip kayak di Jawa Timur. Terus selain dengan horeg yang dianggap sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Jawa Timur, ada satu hal yang membuat kenapa horeg ini menjadi perbincangan beberapa waktu belakangan ini, yaitu beredarnya beberapa video yang memperlihatkan kru dari sound horeg yang melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Nah ini udah bentuknya udah arogan gitu. Sebenarnya dari hiburan jadinya malah merusak fasilitas, jadi nggak baik gitu kan. Nah seperti salah satunya video yang memperlihatkan kru dari sound horeg yang berusaha untuk merusak lampu jalan gara-gara truk sound horeg mereka terhalang oleh lampu sehingga nggak bisa lewat. Terus ada juga video dari kru sound horeg yang merusak atap rumah warga karena nggak bisa truknya lewat juga. Nah sampai ada kaca mobil yang pecah ketika sound horeg melintas di samping mobil tersebut. Dan orang-orang yang berada di sana bukannya menolong atau bagaimana lah gitu ya, tapi mereka hanya memvideokan
menonton, sekedar melihat aja, bahkan ada yang seperti merayakan, seperti memuji kekerasan dari sound tersebut. Sementara si pemilik mobil udah rugi. Mungkin bagi mereka itu sebuah kebanggaan tersendiri kalau sound horeg milik mereka bisa membuat kaca pecah, yang berarti soundnya itu suaranya menggelegar gitu. Mungkin gitu kali ya pemikirannya. Nah, melihat hal-hal seperti ini, sudah mulai banyak warga yang sebenarnya mengeluhkan keberadaan dari sound horeg yang udah nggak kayak dulu lagi. Karena menurut mereka, sound horeg ini makin kesini tuh bukan lagi menghibur, tetapi justru mengganggu karena berisik, merusak fasilitas, terus juga merusak pendengaran gitu. Sehingga kenyamanan warga itu jadi terusik. Dan juga nggak jarang nih ya, ketika sound horeg ini lewat, itu mengakibatkan kemacetan. Nah terus, apakah pemerintah bertindak untuk menertibkan fenomena horeg yang mulai mengganggu ini? Nah ternyata jawabannya ada, geng. Salah satunya adalah Kades di Merawan Jember yang bernama Salim. Nah beliau ini melarang sound horeg untuk diselenggarakan pada acara 17 Agustusan, sehingga dia nggak mengizinkan adanya horeg di desanya. Termasuk juga pihak kepolisian juga tidak mengeluarkan izin untuk mengadakan horeg. Nah karena larangan yang dikeluarkan oleh si Pak Kades ini, tiba-tiba orang-orang yang menggemari sound horeg ini langsung menggeruduk rumah Pak Salim tersebut. Mereka kecewa karena sound horeg tidak diperbolehkan di acara 17 Agustusan di desa mereka. Mereka meluapkan protes karena Kades membuat kebijakan atas larangan untuk dilakukannya atau diadakannya sound horeg. Nah, ada di antara beberapa warga yang merasa kecewa ini dikarenakan ada yang sudah terlanjur mengeluarkan uang untuk menyewa sound system. Nah, ketika ditanya alasan mengapa Pak Salim itu melarang horeg, Pak Salim ini mengatakan kalau horeg itu dilarang karena kekuatan suaranya melebihi batas sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan. Nah, sebenarnya ini sangat setuju banget sih statementnya. Nah, walaupun dianggap mengganggu, tapi justru warga di sana ingin agar acara tersebut diselenggarakan dengan menyertakan horeg. Waduh. Gila. Nah lalu pihak kepolisian juga mengatakan akan melakukan penindakan bagi truk horeg yang berukuran besar kalau truk tersebut menghalangi jalan. Yang mana kalau keberadaan dari truk tersebut akan mengganggu lalu lintas, maka akan ditindak oleh pihak kepolisian dengan cara ditilang. Lalu selain itu, menurut kepolisian juga, truk yang menampung sound system ini bahkan sudah melebihi kapasitas atau overload. Nah oleh karena itu, pengemudi truk yang melanggar regulasi karena overload ini akan dikenakan denda bahkan sanksi pidana kalau truk yang mereka kendarai itu menyebabkan kecelakaan atau mungkin korban jiwa atau mungkin kerusakan fasilitas dan infrastruktur. Nah semuanya bakal ditindak. Nah jadi sudah mulai ada perhatian dari pemerintah setempat. Tapi geng, walaupun dinilai buruk oleh sebagian orang, ya ternyata horeg ini menjadi salah satu pendukung perekonomian masyarakat di Jawa Timur, geng. Misalnya nih ya, ketika adanya acara horeg yang diselenggarakan di sana, banyak orang yang rela berbondong-bondong untuk datang ke acara horeg tersebut, bahkan yang berasal dari luar Jawa Timur. Nah jadinya banyak orang yang merasa diuntungkan. Contohnya tukang parkir, jadi mendapatkan uang parkir atas acara tersebut. Terus juga orang-orang yang berjualan, udah pasti mereka akan mendapatkan keuntungan. Nah bayangin aja, para tukang parkir itu dikatakan bisa mendapatkan sekitar 10 juta rupiah untuk satu hari acara. Gila, perputaran uangnya tinggi banget. Terus juga ada momen dimana konten kreator itu memburu festival horeg untuk dijadikan video, dijadikan konten lalu diupload ke YouTube. Itu banyak banget. Jadi pemburu sound horeg ini itu sudah mulai jadi konten creator di YouTube. Nah lalu pemilik dari sound horeg itu juga mendapatkan popularitas. Nah sementara pemilik penyewaan sound horeg itu bisa diundang menjadi bintang tamu di berbagai program acara. Jadi bisa dikatakan yang awalnya mereka hanya menjadi bisnis penyewa sound system, sekarang menjadi sosok seperti artis gitu, geng. Jadi mereka itu kayak dielu-elukan lah gitu. Wah ini yang punya sound system yang ini nih, bagus nih. Ya kurang lebih fenomenanya seperti itu. Nah oke geng, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai fenomena sound horeg. Memang dilihatnya aneh gitu ya buat kita-kita yang mungkin bukan orang Jawa Timur. Tapi bagi orang Jawa Timur sendiri, sound horeg itu menjadi hiburan tersendiri untuk mereka. Dan memang ada plus minusnya. Tapi alangkah baiknya kalau sound horeg ini memang ya harus menjaga hak dan kenyamanan orang lain. Boleh tuh menyelenggarakan sound horeg, tapi ya juga nggak boleh abai dengan kenyamanan sekitar. Dan juga ya nggak semuanya suka dengan kebisingan dari horeg ini. Yaitu artinya harus saling menghargai dan jangan sampai merusak fasilitas umum. Nah kalau menurut kalian gimana geng? Apakah kalian termasuk orang-orang yang menyukai sound horeg ini atau justru merasa terganggu dengan adanya sound horeg? Coba tinggalkan komentar di bawah.